Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naftihana. Pada kali ini saya akan memberi reaction video. BTW, eh, ini pertama kali ya guys ya, saya bikin video kayak gini. Nanti maklumin aja, nanti kalau saya merasa grogi gitu, nanti maklumin aja ya guys ya. Oke, langsung kita mulai aja. Saya akan memberi reaction video atas channel YouTube Rumah Editor dengan judul "Kalian Bisa Cerdas Dari Hari Ini Asalkan Mengikuti Cara Ini", guys. Oke, di video tersebut melihatkan fenomena ada seseorang yang melakukan tindakan yang dia berpikir orang lain tidak tahu, guys. Padahal tindakan dia itu bisa dibilang bodoh mungkin. Terus ada di sana, ada juga di video tersebut ada juga psikolog. Itu atas nama yang pertama itu David Dunning, yang kedua itu Justin Kruger. Beliau itu mengatakan fenomena tersebut bisa disebut Dunning-Kruger effect, atau maksudnya terlalu pede, justru pengetahuannya yang sedikit, guys. Video tersebut membuat saya merasa tersindir, guys. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Saya juga pernah merasa terlalu pede terhadap apa yang saya raih, terlalu puas, guys, terhadap apa yang saya usahakan itu, terlalu membanggakan diri itu. Ternyata setelah melihat video ini membuat saya tersadar bahwa tindakan atau cara berpikir saya itu salah, guys. Saya terlalu sebelum itu sebelum saya mengetahui video ini, saya terlalu berbangga diri terhadap apa yang saya capai. Saya memamerkan di medsos, bukan satu medsos saja, guys. Ada Instagram, WA, TikTok, semuanya saya pamerkan. Ternyata mungkin dari video itu saya sadar ternyata masih ada di atas kita, guys. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita ilmunya, yang lebih banyak dari kita. Ibaratnya di atas langit masih ada langit kan, guys. Nah, oleh sebab itu, oh ya, di sana juga di video tadi ada juga metakognisi, yang artinya itu berpikir tentang berpikir. Di video tersebut ada 4 poin. Dia menjelaskan, yang pertama itu saya tahu bahwa saya tahu, terus yang kedua saya tahu bahwa saya tidak tahu, kemudian yang ketiga saya tidak tahu bahwa saya tahu, dan yang keempat saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Mungkin tindakan saya pernah lakukan itu ada yang poin kedua, dan ada juga poin yang keempat itu pernah saya alami gitu, guys. Nah, terus di video tersebut kita juga dikasih tips nih, guys. Ada 3 teknik belajar dari buku Make It Stick yang sudah diuji dari berbagai penelitian, guys. Itu yang pertama, retrieval practice atau latihan mengeluarkan isi otak. Maksudnya kita harus berbanyak latihan
uh, contohnya misal dalam konteks membaca, kita jangan sekedar hanya membaca itu aja, namun tidak melakukan action gitu. Kita tidak mengimplementasi dari apa yang kita baca gitu. Hanya sekedar membaca, sekedar melakukan pengulangan gitu. Nah, ini membuat otak kita itu ingatannya masih lemah gitu. Kalau hanya sekedar membaca. Namun supaya otak kita ini lebih mudah mengingat jangka panjang, kita harus melakukan action setelah membaca misal guys. Terus kalau di luar konteks membaca, kita misal melakukan sesuatu nih, namun kita gagal dalam melakukannya. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Kita jangan berlarut-larut dalam kegagalan itu. Yang harus kita lakukan itu harus bangkit. Bangkitnya seperti apa? Kita harus belajar dari dari kegagalan itu. Apa sih yang menjadi penyebab saya gagal? Apa sih yang harus diperbaiki gitu? Terus kita jangan terlalu berlebihan memikir kenapa ya saya gagal terus. Bukan gitu caranya guys. Kita pahami dulu permasalahannya apa gitu. Nanti baru kita action, keluarkan ide-ide dari otak kita. Nah, itu maksudnya guys. Terus yang kedua yaitu ada space repetition atau pengulangan berjarak atau pengulangan terjadwal. Maksudnya tadi contohnya kita membaca buku, terus ada contohnya lagi kita misal menonton video edukasi atau film edukasi. Nah, kita jangan langsung action gitu. Kita kasih kesempatan atau kasih jarak untuk otak kita untuk berpikir itu. Apa saja yang harus kita lakukan nanti ke depannya setelah kita membaca buku atau video edukasi itu. Nanti setelah 1 atau 2 hari baru kita melakukan action. Takutnya nanti kita terlalu gegabah guys, dari apa yang kita baca tuh nanti kalau terlalu cepat nanti nggak sesuai ekspektasi itu. Harus kita beraksi itu harus hati-hati juga, harus berpikir juga sebelum bertindak kan guys. Kemudian itu poin kedua. Terus poin yang ketiga yaitu interleaving atau artinya mencampur pelajaran. Maksudnya itu otak kita ini diberi melatih otak kita untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus gitu guys. Bukan hanya satu masalah saja. Karena hidup ini bukan hanya satu masalah saja yang kita hadapi guys. Banyak masalah yang kita hadapi, apalagi kita sudah menginjak umur yang lebih dewasa. Mungkin kita sudah tahu kan guys. Oleh sebab itu otak kita perlu melakukan interleaving. Baiklah guys, mungkin itu saja reaction video dari saya. Dari video tersebut kita belajar bahwa terlalu cepat pede, terlalu berlebihan membanggakan diri itu tidak baik ya guys ya, karena masih banyak yang lebih dari kita. Oleh sebab itu kita mari introspeksi diri, lebih banyak belajar lagi. Mungkin itu saja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.